Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, setelah kita berdoa, pada hari ini kita akan belajar yakni tema 1. Tema 1 yakni apa? Tema 1. Nah, indahnya kebersamaan. Lebih tepatnya kita akan belajar mengenai subtema 1, pembelajaran 1 yakni keberagaman budaya bangsaku. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah kalian mampu mengetahui berbagai macam suku bangsa dan budaya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keberagamannya, serta kalian dapat mengetahui macam bentuk bunyi dari benda yang bergetar. Nah, sekarang buka halaman 1. Tahukah kamu bahwa Indonesia terdiri atas banyak pulau, suku bangsa, tarian, rumah adat, serta agama? Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang keberagaman itu. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya, namun tetap dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberagaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita wajib mensyukurinya. Nah, sekarang ada gambar. Ini gambar apa? Ya, ini gambar pakaian adat Bali. Ini rumah adat Bali. Nah, ini pakaian Bali. Nah, ini merupakan salah satu bentuk keberagaman budaya kita. Ada pakaian adat, ada rumah adat. Nah, ini salah satu contoh pakaian adat dan rumah adat dari ya. Sekarang yakni membaca tentang keberagaman budaya Indonesia, yakni yang berjudul Pawai Budaya. Baca Pan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Jadi teman-teman, kita pernah berusaha mengenai membangun pawai lewat tahun sini melewat datang selalu naik untuk melihat pawai tersebut. Apapun terlihat sabar menarik terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Barisan pawai tepat melihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju cewek. Baju ini terdiri dari atas putih, berlengan panjang serta rok berbentuk merah. Langsung mereka diiringi oleh suara dupa. Alat musik dari Maluku punya seperti gendang, namun bentuknya lebih rambut dan panjang.
budaya Maluku sangat unik dan menarik. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali menggunakan alat musik daerah Tompong. Namanya, alat ini berbentuk seperti tuba, simbol dan terbuat dari logam. Menarik dunia ketika kedua kapal ini dipastikan penggunaan dari wanita terancam memainkan tataran nada yang disebut baju koko. Penggunaan laki-laki menggunakan laki-laki yang disebut cepat. Lalu buku pembuangan beragam menggunakan alat untuk mereka namanya alat musik ini berupa suling bambu besar yang bentuknya sangat menarik Seperti angklung. unik bentuknya, unik pula bunyinya. Budaya Toraja sangat mengenai jadi Putin dan teman sedang melihat bahwa budaya selalu ada hal baru yang mereka perhatikan setiap tahun. Pakaian ada dari berbagai suku Indonesia selalu menggunakan huruf diamati. Tentang kata itu, kebudayaan Indonesia memang sangat beragam, kaya dan mengagumkan. Nah, di bacaan ini yakni menjelaskan tentang pawai budaya, yakni menjelaskan keberagaman budaya Indonesia yang terdiri dari pakaian adat, alat musik, rumah adat, dan yang lainnya. Contohnya seperti pada paragraf kedua, di barisan pawai terdepan melihat rombongan dari Maluku, yakni rombongan tadi yang laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Sedangkan rombongan perempuan mengenakan baju daerah yakni cele. Baju itu seperti apa? Yakni terdiri atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah, yakni diiringi dengan suara tifa, alat musik dari Maluku. Ada pula yang dari Bali. Yang dari Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Ceng-ceng itu nama alat musik dari Bali. Bentuknya seperti dua keping simbol yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Nah, itu beberapa keragaman budaya Indonesia yang tertera pada bacaan pawai budaya. Sekarang selanjutnya, tulislah halaman selanjutnya. Tulislah nomor urut di sebelah kiri pada tiap paragraf dengan nomor 1 sampai 5. Nah, apa yang dibicarakan pada paragraf ke-1? Apa, Bit? Paragraf ke-1. Paragraf. Ya. Menjelaskan tentang pawai budaya. Setiap bacaan ini tadi biasanya terdiri atas beberapa paragraf, yakni ada berapa paragraf? 3. Ada berapa paragrafan? Ya, hitung. Paragrafan 1, 2, 3, 4, 5. Ada? Paragraf itu yang tulisan yang menjorok agak ke dalam. Semua menjorok ke dalam nanti lepas tulisan. Nah, niki gak podo karo bature, itu namanya paragraf. Ayo hitung sih gak podo bature. 1,
Ada 5. Nah, tiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok tadi apa? Paragraf ke-1 kan? Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung. Nah, itu merupakan gagasan pokok. Gagasan pendukungnya, gagasan pendukung setelah gagasan pokok. Pawai ini Selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. ya untuk yang gagasan pendukung terletak pada setelah penulisan gagasan pokok. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Sedangkan gagasan pendukung yakni uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Selanjutnya, halaman selanjutnya. Indonesia adalah negara yang sangat beragam budaya, agama, dan bahasa daerahnya. Sebagai warga, nggak apa-apa aja lanjut. Sama dalam selanjutnya. Indonesia adalah negara yang sangat beragam budaya, agama, dan bahasa daerahnya. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib menghargai keberagaman tersebut. Nah, contohnya, isipan ayo berlatih. Bertanyalah kepada temanmu untuk mencari informasi tentang keberagaman suku bangsa di kelasmu. Contohnya 1. Siti, daerah asal Padang, ciri khasnya rendang, rumah gajah. Sekarang nomor 2, tulis. Nur, contohnya seumpamanya daerah asalnya Pati. Pati, ciri khas Pati itu apa Pak? Makanan apa? Ciri khas daerah Pati. Nasi? Nasi gandum. Nasi gandum. Rumah adatnya apa Pak? Jugel. Nasi apa? Nasi gandum. Rumah adatnya? Rumah Jugel. Itu ya. Rumah Joglo. Nah, sekarang apakah kalian semua berasal dari daerah yang sama? Apakah kue karo Abid berasal dari daerah yang sama? Ya, ya. Kalian berasal dari Pati, Jawa. Ya. Apakah kalian mempunyai ciri khas daerah yang sama? Ciri khasnya sama apa enggak? Sama. Contohnya apa tadi? Pati. Ya. Ciri khasnya? Nasi gandum. Makanannya? Makanannya? Nasi gandum. Rumah adatnya? Rumah Joglo. Sekarang selanjutnya ini. Selain kaya akan budaya, tarian, dan makanan khas daerah, Indonesia juga kaya akan jenis alat musik. Berikut adalah contoh alat musik yang dimiliki oleh berbagai suku di Indonesia. Cara memainkannya pun berbeda-beda. Yang kecapi yang mana? Kecapi cara memainkannya dengan cara dipetik. Angklung yang berasal dari
Angklung berasal dari Barat. cara memainkannya. Digoyangkan. Saluang berasal dari Sumatera. Barat. dimainkannya dengan cara. Kendang berasal dari mana? Jawa Barat. Dan tifa berasal dari. Papua. Kedua benda tersebut yakni kendang dan tifa dimainkan dengan cara Dipukul. ya, dipukul. Sekarang selanjutnya catatlah hasil pengamatanmu pada tabel juga ini. Nah, yang ini tadi ada tifa, ada saluang, ada yang lainnya. Itu kalian tulis di sini. Nama bendanya, contoh tadi. Contoh tadi apa? Kecapi. Kecapi. Cara menghasilkan bunyinya dengan cara diapakan kecapi? Petik. Selanjutnya Kendang. Kendang dan tifa. Kendang dan tifa. Cara memainkannya siapa? Dipukul. Selanjutnya Angklung. Digoyang-goyangkan. Angklung digoyang-goyangkan. Yang terakhir Suling. Suling. Haluan. Suling. Suling. Haluan. Dengan cara Tiup. selanjutnya yakni halaman selanjutnya. Segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Akan tetapi bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Nah, botol kalau diketuk bunyinya apa, Pan? Gelas. Bunyinya apa? Bunyinya apa? Botol. Kalau sendok? Ping. Kalau ember? Kalau ember dung. Kalau tutup panci? Nah, semua itu contoh tadi seperti botol dipukul, sendok dipukul, ember dan tutup panci merupakan bunyi yang dapat melalui benda padat, cair, dan gas. Nah, kesimpulan untuk pembelajaran pada hari ini adalah keberagaman negara Indonesia yakni berbagai macam. Ada apa saja? Ada pakaian, ada makanan, ada alat Musik. alat musik yakni yaitu beberapa keragaman Indonesia dan mempunyai simbol yakni Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda tetapi tetap satu juga. Nah,
Biarpun berbeda-beda, kalian harus menghormati satu sama lain karena keberagaman di Indonesia ini sangat banyak sekali dan kalian harus bisa hidup berdampingan dengan keberagaman tersebut. Nah, demikian pembelajaran pada hari ini. Marilah kita berdoa untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Berdoa mulai. Wa asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Apabila ada tutur kata maupun tingkah laku yang kurang berkenan di hati, saya memohon maaf ya sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.